A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum semua berada. Kembali saya ingin membacakan kepada kita dan mengulas sedikit banyak daripada buletin dakwah kafah. Nah, di sini sepertinya ada kesalahan penulisan edisi ya. Karena saya jadi yang edisi sebelumnya itu 448 juga. Sementara ini juga 448. Sepertinya ini kelupaan ya bagi penulis atau yang mengedit barangkali. Tapi nggak masalah. Saya sedikit buatkan perubahannya saja secara pribadi ya. Mudah-mudahan juga video ini sampai kepada yang menerbitkan buletin ini, sampai mereka bisa merevisi kembali atau paling tidak terbitan yang akan baru nanti tidak salah lagi edisi yang dikeluarkan begitu ya. Di video ini saya sebutkan edisinya edisi 449 saja ya. Kalaupun sebenarnya mungkin sebenarnya bukan 448 449 juga, tetapi 410 begitu ya, 450 begitu ya harusnya ya. Karena yang kemarin itu terbitnya bulan lalu tanggal 18 ya. Sedangkan yang ini tuh tanggal 3 begitu. 18-nya itu maksudnya 18 Juni, sedangkan ini 3 Juli. Berarti barangkali sebenarnya ini sudah edisi ke-450. Wallahu alam, nanti semoga disadari oleh pihak penerbit. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Solusi Islam mengatasi PHK dan pengangguran. PHK atau pemutusan hubungan kerja kembali menjadi kabar yang menghantui banyak keluarga Indonesia. Banyak keluarga Indonesia, hampir setiap hari media memberitakan penutupan pabrik, pengurangan tenaga kerja, hingga lesunya dunia usaha. Di balik itu terdapat banyak kisah pilu, banyak ayah kehilangan mata pencaharian, banyak ibu yang kebingungan memenuhi kebutuhan rumah tangga, banyak anak-anak yang masa depannya terancam karena ekonomi keluarga terguncang. Data saat ini. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga November 2025, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai hampir 80.000 orang. Memasuki Januari hingga Mei 2026 saja, jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan telah mencapai lebih dari 23.000 orang di 34 provinsi. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni sekitar 5.044 orang. Ini bisa dicek kembali di kompas.com tanggal 26 Juni 2026. Padahal semua PHK massal pun pengangguran di tanah air telah Padahal sebelum PHK massal pun pengangguran di tanah air telah mencapai angka sekitar 7,24 juta. Dirilis oleh BPS Mei 2026. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, apa yang saya sampaikan barusan merupakan fakta di lapangan atau di tengah masyarakat atau di dalam negeri ini berkaitan dengan pekerjaan atau lebih spesifiknya itu pemutusan hubungan kerja begitu ya. Kita tahu beberapa tempat pekerjaan itu mem-PHK karyawan-karyawan mereka dengan berbagai macam alasan tentu saja, yang di sini yang menjadi alasan paling umumnya adalah karena
perekonomian yang carut marut begitu ya, baik yang dialami oleh perusahaan-perusahaan maupun oleh BUMN, juga tentu saja yang dialami oleh masyarakat secara umum. Teman-teman yang dimuliakan Allah, masalah ini bukanlah masalah sepele dan sama sekali tidak bisa kemudian kita anggap sepele begitu, karena sebagai manusia kita tentu saja membutuhkan pekerjaan itu kemudian bisa menghasilkan pendapatan. Lalu dari situ kita bisa memenuhi kebutuhan, baik untuk urusan kebutuhan pribadi maupun tentu saja kebutuhan keluarga, bahkan lebih dari itu begitu ya, kebutuhan negara ya. Ketika terjadi PHK ya, ini tentu saja akan menambah daftar pengangguran di Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan ya, baik yang sudah mempunyai gelar sarjana maupun yang memang tidak berpendidikan dari awal ya. Tentu ini menjadi salah satu perhatian yang harus kemudian kita bisa untuk memecahkannya. Jadi solusi Islam mengatasi PHK dan pengangguran di tema kali ini mudah-mudahan memberikan solutif yang benar kepada kita dan apa yang harusnya kita lakukan, teman-teman. Memang betul ada klaim dari pemerintah melalui Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi bahwa program MBG atau makan bergizi gratis sejak diluncurkan hingga awal 2026 berpotensi menyerap 1,4 juta tenaga kerja. Ini bisa diakses di bisnis.com 1 Februari 2026. Namun demikian, tetap saja hal itu tidak menafikan adanya jutaan angkatan kerja yang masih menganggur. Apalagi MBG sebagai proyek populis Presiden Prabowo masih harus diuji oleh sejauh mana proyek ini bisa bertahan. Sebabnya, MBG menyerap anggaran jumbo yang cukup membebani APBN. MBG pun masih menyisakan sejumlah persoalan, termasuk masifnya penolakan sebagian masyarakat hingga saat ini. Nah, jadi sebagai langkah awal untuk kemudian mengatasi pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan, pemimpin negeri ini kemudian memberikan solusinya, yakni menerapkan program makan bergizi yang harapannya bisa membuka lapangan pekerjaan, tetapi ternyata di balik itu ada anggaran yang cukup membebani APBN, ada persoalan berupa penolakan sebagian masyarakat hingga saat ini. Ini tentu saja solusi yang artinya masih layak untuk dipertanyakan kalau begitu ya. Karena bagi seorang pemimpin yang bijaksana ya, kalau misalnya dia mendapati masyarakat menolak, tentu saja dia harus mempertimbangkan dan bukan kemudian serasa menyuruh untuk menerima saja gitu ya, apa yang menjadi solusi darinya. Nah, ini masalah yang sangat besar, tentu saja harus dituntaskan begitu seharusnya. Yang pasti, adanya proyek MBG sama sekali tidak menafikan banyaknya kasus PHK. Pemerintah pun mengakui bahwa adanya PHK massal ini memerlukan perhatian serius. Karena itu dibentuk Satgas Penanganan PHK yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara. Pemerintah juga menyatakan akan memastikan hak-hak pekerja tetap dipenuhi, memperkuat perlindungan pekerja ahli daya, serta menghapus pajak atas manfaat jaminan hari tua atau JHT. Nah, jadi kita juga memang tidak menafikan bahwasanya pemerintah kemudian mencoba untuk mengatasi permasalahan.
Tetapi di sini tentu saja ada kekeliruan ya. Kekeliruan yang mana? Salah satunya saja disebutkan di sini, pemerintah mengakui bahwa adanya PHK massal memerlukan perhatian serius. Karena itu dibentuk Satgas Penanganan PHK. Nah, ini saja bagi saya adalah kekeliruan. Kenapa kemudian harus dibentuk Satgas Penanganan PHK yang kemudian hal itu diberikan kepemimpinannya kepada orang lain begitu. Sementara kemudian sejak awal yang memberikan solusi seperti ini atau seperti itu yang berupa makan bergizi tadi misalnya, itu bukanlah satgas lain, itu bukanlah orang lain, ya dirinya sendiri begitu. Artinya kalau ada penanganan masalah yang dilimpahkan kepada orang lain, ini menjadi terbuka begitu banyak pertanyaan. Apakah kemudian salah satunya ya, atau nanti saya sebutkan beberapa yang lain, apakah kemudian sang pimpinan kemudian tidak mau menyelesaikannya secara pribadi begitu, secara personnya. Karena kalau memahami begitu kemudian dia memberikan tanggung jawab itu kepada orang lain, artinya orang lain tersebut yang menyelesaikan. Sementara yang punya ide awalnya itu ya sang pimpinan begitu. Dan ini juga akan menjadi muncul permasalahan baru. Begitu kemudian ditunjuk orang lain untuk menyelesaikan masalah, masalahnya ya belum tentu kemudian orang tersebut mengerti betul letak permasalahannya itu di mana begitu. Sehingga dia sebenarnya tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut setuntas-tuntasnya. Begitu. Jadi sangat kemudian dipertanyakan sebenarnya langkah-langkah atau solusi-solusi atau sikap-sikap serius seperti ini begitu ya. Langkah-langkah tersebut tentu patut diapresiasi. Akan tetapi pertanyaan yang lebih mendasar, apakah langkah tersebut menyelesaikan akar persoalan atau sekedar mengobati gejalanya? Ya. Akar penyebab. Sesungguhnya akar masalah PHK massal dan tingginya angka pengangguran di negeri ini adalah akibat dari struktur ekonomi yang rapuh yang dibangun di atas sistem kapitalisme. Ya. Dalam sistem kapitalisme, pemerintah lebih banyak berperan sebagai regulator, bukan sebagai pengurus utama ekonomi rakyat. Pemerintah memberikan ruang yang sangat besar kepada pemilik modal untuk menguasai berbagai sektor strategis. Akibatnya, ketika para investor memutuskan memindahkan pabrik atau menghentikan produksi, pemerintah tidak memiliki banyak pilihan selain menyaksikan PHK massal terjadi. Nah, jadi ini apa yang saya sampaikan tadi sebelum saya baca ini, bahwasanya ketika menyelesaikan masalah itu diserahkan kepada orang lain, sementara orang lain tersebut belum tentu tahu di mana letak permasalahannya, tentu saja bukan masalah yang akan selesai, tetapi masalah baru yang akan muncul seperti itu. Lebih jauh, sebagian besar sumber daya alam atau SDA yang sesungguhnya milik rakyat seperti minyak, gas, batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, hasil laut, hutan, serta kekayaan alam lainnya dalam jumlah yang luar biasa justru diberikan oleh pemerintah kepada pihak swasta atau asing. Nah, jadi di sini tuh bukan soalan hanya ya menyelesaikan masalah PHK dan mencari solusi terkait itu, bukan hanya itu. Tetapi ada masalah lain yang dia saling tarik-menarik begitu ya, yaitu sumber daya alam yang itu sebenarnya milik rakyat yang bisa dikelola lalu dikelola negara dan diserahkan hasilnya kepada rakyat sebanyak-banyaknya begitu, justru kemudian diberikan pengelolaannya itu kepada swasta dan asing. Jadi masyarakat atau
warga negeri ini kemudian diberikan lapangan pekerjaan di berbagai macam sektor perkantoran dan sebagainya, yang itu notabene-nya juga bukan milik pemerintah tetapi milik pribadi dari pengusaha begitu. Ketika kemudian terjadi PHK, akhirnya tidak ada solusi tuntas untuk menyelesaikannya begitu. Di sisi lain kemudian begitu banyaknya kemudian sumber daya alam yang seharusnya itu bisa mensejahterakan, menyamaratakan ekonomi atau memberikan perekonomian kepada masyarakat itu secara layak begitu, malah dinikmati oleh pihak swasta ataupun asing, teman-teman. Negara memang memperoleh pemasukan berupa pajak, royalti atau dividen, akan tetapi nilainya jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan luar biasa yang dinikmati oleh pihak swasta tersebut. Jadi royalti berupa pajak, royalti dan dividen itu tidak akan bisa untuk mensejahterakan rakyat. Itu hanya cukup untuk sekedar pemasukan bagi kas negara, yang itu pun juga tentunya tidak dinikmati oleh warga begitu sebenarnya. Ini tampak pada pendapatan negara dalam APBN tahun 2025 dari sumber daya alam yang hanya Rp 290,8 triliun. Ini yang menyebabkan ruang fiskal pemerintah menjadi sempit. Akibatnya, pemerintah tidak leluasa membangun industri strategis, membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Adapun memberikan jaminan hidup yang memadai bagi rakyat yang kehilangan pekerjaan, yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat dibebani oleh berbagai jenis pajak, bahkan pada akhirnya selama puluhan tahun pendapatan negara sangat bergantung pada pajak. Ini tampak pada pendapatan negara dalam APBN tahun 2025 dari pajak yang mencapai Rp 2.387,2 triliun. Jadi ini luar biasa membuat kita mengelus jidat ya, kemudian mengelus dada, di mana kemudian ketika PHK terjadi di waktu yang sama, sumber daya alam diserahkan pengelolaannya kepada asing dan swasta ya. Lagi-lagi di waktu yang sama juga pajak ditarik terhadap rakyat itu juga tidak berhenti begitu. Jadi sejak kemudian rakyat memiliki pekerjaan sampai mereka sudah tidak memiliki pekerjaan, pajak tetap ditarik, bayangkan. Solusi Islam. Dalam Islam, pemerintah adalah ro'ain, yakni pengurus rakyat. Rasulullah SAW bersabda, imam atau pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, inilah kemudian dalil sehingga munculnya pertanyaan saya tadi di awal, kenapa kemudian sang pimpinan melimpahkan kepada orang lain untuk menyelesaikan masalah, padahal dia sendiri itu sebagai personal itu adalah pemimpin begitu. Hadis ini menjadi landasan bahwa pemerintah tidak boleh lepas tangan terhadap kemiskinan, pengangguran maupun kesulitan ekonomi rakyat. Bahkan terdapat sebuah hadis yang dituturkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikisahkan suatu waktu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sekaligus berperan sebagai kepala negara Islam di Madinah untuk meminta bantuan. Beliau tidak sekedar memberi dia makanan, akan tetapi beliau menjual barang miliknya. Hasilnya dibelikan sebuah kapak. Lalu beliau memerintahkan orang tersebut mencari kayu bakar dengan kapak tersebut. Dengan itu orang itu dapat bekerja dengan menjual kayu bakar dan memperoleh penghasilan sendiri. Hadis riwayat Abu Daud. Nah ini, jadi sangat spesifik ya terkait dengan ra'innya seorang pemimpin itu begitu.
Jadi bukan kemudian dia menyerahkan penyelesaian masalah kepada orang lain, tapi harusnya justru dia sendirilah yang menyelesaikan masalah itu, begitu. Toh kemudian dari awal juga ide juga darinya, begitu ya, bukan dari orang lain. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mewajibkan pemerintah membantu rakyatnya agar bisa bekerja, bukan membiarkan mereka hidup dalam ketergantungan. Karena itu Islam menetapkan, pertama, negara wajib membuka lapangan kerja seluas-luasnya melalui pembangunan industri, manufaktur, dan industri hilir. Kekayaan tambang tidak boleh banyak diekspor dalam bentuk bahan mentah. Semua itu harus diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti baja, kendaraan, mesin, baterai, peralatan rumah tangga, alat pertanian, dan berbagai produk lainnya. Industri ini seperti inilah yang mampu menyerap jutaan tenaga kerja. Jadi ini memang sebenarnya berkaitan dengan kemampuan sang pemimpin dalam memimpin, begitu ya. Kemampuannya itu bil makna ya. Dia benar-benar bisa mengelola sumber daya alam itu sehingga kemudian dari situ terbuka lapangan pekerjaan yang bisa dinikmati oleh warga, begitu. Tapi kalau dia tidak punya keahlian di bidang itu, tentu saja dia tidak bisa sebenarnya. Jadi sangat disayangkan sekali ya ketika pemimpin negeri ini terpilih ya, tapi sesungguhnya dia tidak memiliki keahlian apapun di bidang mengelola sumber daya alam sebenarnya. Kedua, sumber daya alam yang menjadi kebutuhan bersama merupakan milik umum, haram diberikan kepada swasta atau asing. Rasulullah SAW bersabda, kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, air, padang rumput, dan api. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ini masih membicarakan terkait dengan bahwa sumber daya alam itu bukanlah milik pribadi ya, bukanlah milik swasta, bukanlah milik orang asing, melainkan milik warga negara itu sendiri. Mereka kemudian memiliki hak untuk menikmatinya sejak dari yang paling kecil maupun sampai yang paling besar. Negara wajib mengelola sumber daya alam milik umum itu atas nama rakyat. Keuntungannya dikembalikan untuk kepentingan seluruh rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan industri, pendidikan dan kesehatan gratis, serta penciptaan lapangan kerja. Nah, jadi saya tahu ya, ada penyalahgunaan kata yang diinformasikan kepada masyarakat. Katanya apa? Katanya negara telah membebaskan pengelolaan sumber daya alam tersebut kepada swasta dan asing itu atas nama rakyat. Artinya mereka mencoba untuk kemudian memutar kata dari yang sebenarnya menjadi menipu. Karena dari di sini dikatakan negara wajib mengelola sumber daya alam milik umum itu atas nama rakyat, begitu. Jadi pemerintah begitu ya, dengan sudah menyerahkan pengelolaannya kepada asing maupun swasta, mereka sudah menganggap mereka sudah mengelola itu, begitu. Dan mereka ketika menyerahkan SDA tersebut kepada asing, mereka mengatasnamakan itu atas nama rakyat. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, begitu ya. Bahwa yang sebenarnya itu ya mereka lah sendiri, penguasa sendirilah yang mengelola, dan itu atas nama rakyat, bukan diserahkan kepada asing untuk mengelola atas nama rakyat, bukan. Karena dengan kemudian pemerintah sendirilah yang mengelola ya, itu menjadi masuk akal ketika keuntungannya dikembalikan untuk kepentingan seluruh rakyat. Tapi kalau kemudian asing dan swasta, maka ya keuntungannya untuk swasta tersebut, begitu, bukan untuk rakyat. Untuk rakyat barangkali sedikit banget dari istilah royalti tadi, ataupun kemudian apa tadi disebut itu
pajak begitu ya, dividen begitu. Itu pun kemudian tidak dinikmati juga oleh rakyat. Karena seharusnya kalau memang betul ya dinikmati, tapi kemudian sampai hari ini saya secara pribadi pun tidak menikmati apapun dari dividen ataupun royalti tersebut begitu. Jadi sangat menyedihkan sekali ya. Maka kita harus memahami ini dengan pemahaman yang betul. Yang ketiga, negara wajib meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas sehingga tenaga kerja memiliki kemampuan dan daya saing tinggi. Nah, ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kalau saja kemudian pemerintah melakukannya, tentu saja negeri ini tidak kekurangan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam mereka sendiri sebenarnya. Tetapi faktanya kemudian ya tidak seperti itu. Keempat, negara harus memberikan perhatian besar pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Negara bisa memberikan subsidi pupuk, bibit unggul, irigasi, alat produksi hingga bahan bakar bagi nelayan. Dengan demikian, sektor-sektor tersebut berkembang dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jadi saya teringat ya, di sini di tempat saya tinggal, sempat kemudian kami berbincang-bincang dengan masyarakat biasa di sini. Saya sampaikan terkait dengan para sarjanawan hari ini. Kalau saja diperhatikan oleh pemerintah, tentu saja mereka sudah tidak menganggur ya. Termasuk sebenarnya saya secara pribadi begitu. Ya dengan kemudian pemerintah memberikan perhatian besar begitu ya pada sektor pertanian, peternakan, perikanan dan lain sebagainya, tentu yaitu akan menyerap sumber daya manusia lapangan pekerjaan dengan kemudian memberikan subsidi pupuk, bibit, kemudian membetulkan irigasi dan sebagainya. Tapi ya ketika kemudian pemerintah tidak memperhatikan semua itu, tentu saja secara langsung juga tidak memperhatikan para sarjanawan yang sudah memiliki ijazah begitu. Mereka kita bertahun-tahun kemudian menempuh dunia pendidikan, tetapi kemudian hasil dari itu semua betul-betul tidak kita nikmati sebegitu bagusnya ya. Kelima, negara tidak boleh membiarkan kekayaan hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Harta harus terus bergerak melalui investasi yang halal, perdagangan, produksi, dan konsumsi sehingga roda ekonomi terus berputar dan kesempatan kerja semakin luas. Nah, sampai di sini sudah 5 solusi ya yang diberikan oleh Islam, yang ditawarkan oleh Islam begitu ya. Tadi pertama solusinya itu adalah negara wajib membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya melalui pembangunan industri manufaktur dan industri hilir dan seterusnya. Kedua tadi solusinya adalah sumber daya alam yang menjadi kebutuhan bersama merupakan milik umum. Jadi haram diberikan kepada swasta dan asing. Kemudian yang ketiga, negara wajib meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, negara harus memberikan perhatian besar pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan memberikan subsidi pupuk, bibit, dan sebagainya. Yang kelima, negara tidak boleh memberikan kekayaan hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Nah, ini terasa begitu ya, bukan sekedar terasa tapi ya faktanya seperti itu. Ketika kemudian berkaitan dengan pembicaraan masalah kekayaan itu memang hanya berputar pada mereka-mereka saja yang kaya begitu. Kemudian yang di solusi kelima ini Allah SWT berfirman agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Yang keenam, negara harus melarang penimbunan kekayaan. Allah SWT berfirman, orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menginfakkan semua itu di jalan Allah, maka kabarilah mereka dengan azab yang pedih. At-Taubah ayat 34. Nah, jadi sebenarnya keenam solusi ini sudah sangat cukup begitu ya untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian di Indonesia.
Tapi kemudian ditambah lagi ada satu solusi lagi yang kemudian ini juga tidak kalah penting. Lanjutan dari At-Taubah tadi ayat 34, ini karena Islam menghendaki agar harta terus berputar dalam aktivitas ekonomi yang produktif. Ketujuh, bagi keluarga yang terdampak PHK, negara tidak boleh membiarkan mereka terlantar. Negara wajib menjamin kebutuhan pokok mereka hingga pencari nafkah kembali memperoleh pekerjaan. Nah, ini benar-benar yang kita harapkan seharusnya begitu ya. Dan memang wajar ketika kita mengharapkannya kepada Islam begitu, karena memang betul-betul hanya Islam yang bisa memberikan semua itu. Adapun sistem yang lain seperti kapitalisme ini tidak akan bisa kita harapkan. Jadi keluarga yang terdampak PHK itu terlantar atau tidak, itu betul-betul hanya Islam yang bisa menjaminnya begitu. Dengan demikian, persoalan PHK dan pengangguran tidak cukup diselesaikan dengan membentuk satuan tugas, memberikan bantuan sementara, atau memperbaiki regulasi ketenaga kerjaan semata. Yang dibutuhkan adalah perubahan sistem dari sistem kapitalisme ke sistem Islam. Jadi ada 7 solusi yang diberikan di bulletin ini untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di negeri ini. Dan kalau saja kemudian 3 solusi ini betul-betul diterapkan, betul-betul diambil sebagai penyelesaian masalah, insya Allah tidak akan ada lagi permasalahan seperti hari ini, teman-teman. Penutup, pada akhirnya keberhasilan suatu sistem ekonomi bukan diukur dari besarnya pertumbuhan angka-angka statistik, melainkan dari seberapa banyak rakyat dapat bekerja, hidup layak, dan merasakan keadilan. Itulah tujuan yang ditekankan Islam dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi. Semua itu tentu membutuhkan peran negara yang mengatur kehidupan rakyatnya dengan syariah Islam. Ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah Maktabah Syamilah. Imamah atau khilafah ditetapkan sebagai pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Teman-teman, ini adalah berhubungan dengan apa yang sudah saya sampaikan di buku Mas Fier, Mencari Arah Melawan Arus. Ini terkait dengan, terima kasih atas informasinya, dan mari kita sama-sama memperjuangkan untuk ditegakkan. Bukan saya nggak mau dengar ya, karena kalau Anda tidak mau mendengar, tentu saja permasalahan yang seperti hari ini, ekonomi, pendidikan, kesehatan, yang seharusnya dinikmati secara cuma-cuma untuk kebutuhan kehidupan di dunia ini, malah kemudian dibisniskan begitu ya, malah kemudian mempersempit kehidupan dan tidak menyelesaikan setiap persoalan yang muncul baik dari individu maupun dari negara. Pernyataan ini menunjukkan bahwa salah satu fungsi pemerintahan adalah mengatur kemaslahatan rakyat dengan agama atau syariah Islam. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat, sekaligus untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kekuasaan tidak boleh dipisahkan dari Islam dan syariahnya. Sebabnya kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, agama Islam dan kekuasaan adalah 2 saudara kembar. Maksudnya, Islam membutuhkan kekuasaan agar seluruh syariahnya, termasuk di bidang ekonomi, dapat ditegakkan. Sebaliknya, kekuasaan membutuhkan Islam dan syariahnya agar bisa dijalankan dengan adil. Keduanya, kekuasaan dan Islam, hanya mungkin bersatu dalam sistem pemerintahan Islam. Itulah mengapa dulu Rasulullah SAW mendirikan daulah Islam yang kemudian dilanjutkan dalam wujud khilafah Islam oleh Khulafaur Rasyidin serta para khalifah setelahnya selama berabad-abad lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya secara pribadi tidak akan pernah diam untuk menyampaikan ini, tidak akan pernah berhenti, dan video ini mudah-mudahan menjadi sebab bahwa saya terbukti tidak berhenti ya.
bahwa saya terbukti tidak membiarkan permasalahan ini, yang sejatinya permasalahan ini juga saya alami teman-teman, bukan hanya dialami oleh jutaan atau miliaran manusia di muka bumi ini. Sedikit lagi saya sambung terkait dengan Gaza ya. Kesepakatan Iran AS rapuh. Jumlah korban genosida Zionis Yahudi terus bertambah. Kesepakatan penghentian serangan sementara antara Iran dan Amerika Serikat masih nampak rapuh. Sementara korban genosida oleh Zionis Yahudi di Gaza terus berlanjut dan bertambah. Berdasarkan laporan harian Kementerian Kesehatan Gaza 30 Juni 2026, dalam 24 jam terakhir tercatat 8 warga Palestina syahid dan 26 terluka sejak gencatan senjata. Jumlah korban mencapai 1.053 syahid dan 3.406 luka-luka. Sedangkan secara kumulatif sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai 73.066 syahid dan 173,514 orang luka-luka. Data ini menunjukkan bahwa di tengah kesepakatan Iran-Amerika, serangan Israel di Gaza masih terus menimbulkan korban jiwa setiap hari. Ya Allah. Rangkaian saling perang antara Iran dan Amerika terjadi di tengah berlakunya gencatan senjata sementara berdasarkan Memorandum Saling Pengertian atau MOU yang ditandatangani oleh pada pertengahan Juni 2026. Kedua pihak saling menuduh melanggar kesepakatan, tetapi akhirnya kembali menahan eskalasi untuk melanjutkan perundingan. Peristiwa ini kembali memperlihatkan bahwa Amerika merupakan negara yang tidak bisa dipercaya. Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Husin Mohebi, menegaskan bahwa Amerika merupakan musuh yang licik, kerap melanggar dan mengingkari kesepakatan. Meski menyadari hal tersebut, Iran sayangnya tetap memilih melanjutkan jalur negosiasi. Nah, ini juga salah satu yang sangat disayangkan begitu ya. Sudah tahu sang musuh tidak bisa dipercaya, masih saja melanjutkan jalur tersebut begitu. Kekuatan sejati umat Islam terletak pada ajaran Islam itu sendiri. Karena itu umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan membangun kekuatan politik Islam yang mandiri, berlandaskan akidah dan penerapan syariah secara kafah, serta meninggalkan sekat-sekat nasionalisme dan konflik sektarian. Kekuatan tersebut diwujudkan dalam institusi Khilafah al-Minhaj Nubuwah yang menjadi junnah atau perisai bagi umat. Sebagaimana sabda Rasulullah, sehingga umat memperoleh kembali persatuan, kemuliaan, dan perlindungan dalam menghadapi berbagai ancaman. Pentingnya keberadaan Khilafah al-Minhaj Nubuwah ini juga berulang kali ditegaskan oleh Hizbut Tahrir dan patut menjadi perhatian serius kaum muslim. Dalam analisisnya mengenai perkembangan terbaru, tertanggal 13 Muharram 1448 Hijriah atau 28 Juni 2026 Masehi, Amir Hizbut Tahrir Al-Alim Al-Jalil Syekh Atha bin Khalil Abu Rashtah kembali menegaskan, inilah yang akan menyelamatkan umat, mengembalikan kemuliaan umat, menguatkan kekuatan umat, dan membuat musuh-musuh umat Islam berpikir 1000 kali sebelum berani menyerang. Hal itu hanya akan terwujud dengan kembalinya khilafah, sehingga bumi kembali dipenuhi kebaikan dan keadilan. Sebagaimana khilafah dahulu menghancurkan kesombongan para kaisar Romawi dan Kisra Persia, demikian pula khilafah akan menghancurkan kesombongan para penerus mereka seperti tiran Trump dan orang-orang kafir penjajah lainnya. Allahu Akbar. Hikmah, Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Teman-teman, mari kita kembali kepada Allah SWT, terutama secara pemikiran kita, juga tidak kalah pentingnya secara fisik kita insya Allah. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk menjalankan perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.